Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Oktaviani dari kelas 2A PBSI. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah fonologi dari dosen pembimbing Bapak Jaki Jayudin MPD. Di video ini saya akan menjelaskan proses fonasi dua bunyi, yaitu bunyi vokal dan konsonan. Dan jenis bunyinya berdasarkan artikulator yang terlibat. Pada video ini saya akan membahas dua bunyi vokal dan konsonan, yaitu bunyi vokal huruf I dan bunyi konsonan huruf N. Yang pertama, saya akan menjelaskan bunyi vokal I. Proses fonasi atau proses pembunyian bunyi vokal I itu dihasilkan melalui arus udara yang keluar dari dalam paru-paru menuju ke batang tenggorokan, lalu ke pangkal tenggorokan, kemudian melewati glotis atau celah pita suara. Setelah itu, udara keluar melalui rongga mulut yang bunyinya ditimbulkan dari artikulator yang terlibat. Nah, proses tersebut itu akan menghasilkan bunyi vokal I. Nah, jadi posisi mulutnya tidak bundar. I. Nah, proses tersebut itu akan menghasilkan bunyi vokal I. Contohnya seperti ini. I. Bahwasannya bunyi vokal itu dihasilkan dari arus udara yang keluar dari paru-paru tanpa mengalami hambatan, hanya dipengaruhi oleh posisi lidah dan bentuk mulut saja. Nah, jadi bunyi vokal itu terjadi jika artikulator aktif tidak menyentuh artikulator pasif, maka akan terjadi bunyi vokal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bunyi konsonan N. Proses pembunyian atau proses fonasi pada konsonan N itu dihasilkan melalui arus udara yang keluar dari dalam paru-paru menuju ke batang tenggorokan, kemudian ke pangkal tenggorokan, setelah itu melewati glotis atau celah pita suara. Pita suara dalam keadaan bergetar dan glotis dalam keadaan tertutup. Setelah itu, udara dikeluarkan dari rongga hidung yang bunyinya ditimbulkan karena adanya hambatan udara pada titik artikulasi sehingga melibatkan artikulator aktif dan artikulator pasif. Dari artikulator aktif dan pasif yang terlibat diantaranya yaitu ujung lidah yang merupakan artikulator aktif yang menyentuh ceruk gigi atas yang merupakan artikulator pasif. Sehingga proses tersebut merupakan proses terbentuknya bunyi konsonan N. Bunyi konsonan N juga disebut sebagai bunyi apikoalveolar, yaitu bunyi yang terlibat antara ujung lidah atau yang disebut sebagai apex dan ceruk gigi atas yang disebut sebagai alveolum. Selain itu juga bunyi konsonan N disebut juga sebagai bunyi nasal atau bunyi sengau, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara menutup rapat-rapat arus udara dari mulut dan menyalurkannya lewat rongga hidung. Istilah sederhananya bunyi nasal atau bunyi sengau itu yaitu bunyi yang arus udaranya dikeluarkan melalui rongga hidung. Jadi, bunyi nasal atau sengau itu tidak akan sempurna jika hidung ditutup. Contohnya huruf N. Nah, ujung lidah menyentuh ceruk gigi atas. N. Jika kita menutup hidung, maka tidak akan sempurna bunyinya. N. Seperti itu. Serta bunyi konsonan juga terbentuk jika artikulator
aktif menyentuh artikulator pasif, maka akan terjadi bunyi konsonan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.